Selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali saya bisa hadir di sini dan berbagi sesuatu yang mungkin pernah kita rasakan bersama. Di sini saya mengambil judul Menerima Keadaan Itu Indah. Teman-teman, pernahkah kita merasa kecewa karena hidup tidak berjalan seperti yang diharapkan? Sudah berusaha keras, tapi hasilnya belum sesuai dengan impian. Saya yakin setiap dari kita pasti pernah berada di situasi seperti ini. Saat itulah kita belajar bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan di sanalah keindahan menerima keadaan mulai terasa. Saya Dila Rahma Febriana. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat sisi lain hidup. Di sisi yang mengajarkan kita arti ketulusan, keikhlasan, dan kebahagiaan yang datang ketika kita belajar menerima keadaan itu indah. Melalui kesempatan ini, saya ingin berbagi pandangan tentang bagaimana menerima keadaan, bukan tentang kelemahan, tetapi justru bentuk kekuatan hati. Dengan menerima, kita belajar bersyukur, menemukan ketenangan, dan memahami bahwa setiap kejadian punya maknanya. Ya, di sini saya akan menyampaikan tentang materi menerima keadaan itu indah. Teman-teman, menerima keadaan itu apa sih? Menerima keadaan bukan berarti menyadari dan mengakui kondisi hidup kita, baik kelebihan maupun kekurangannya, dengan hati yang lapang. Bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi ikhlas terhadap hal-hal yang tidak bisa kita ubah, dan tetap berusaha memperbaiki hal-hal yang bisa diubah. Dan menurut kalian, penting tidak sih menerima keadaan itu? Jawabannya, ya, sangat penting. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang kita dihadapkan pada situasi di luar kendali. Dengan menerima keadaan itu, kita bisa lebih tenang menghadapi masalah, terhindar dari stres dan iri hati, lebih fokus mencari solusi, bukan menyesali keadaan. Teman-teman, ingat, dan menerima keadaan itu bukan berarti menyerah. Ya, di sini saya membuat satu cerita, bahwa cerita ada anak yang bernama Lala, adalah seorang anak sulung. Setelah ibunya sakit, ia harus membantu mengurus adik-adiknya dan pekerjaan rumah. Awalnya Lala merasa terbebani, tetapi kemudian ia belajar bahwa tanggung jawab adalah bentuk kasih sayang. Dengan menerima keadaannya, Lala justru merasa bangga karena bisa membantu keluarganya di masa sulit. Nah, gimana sih caranya kita berlatih untuk menerima keadaan? Belajar bersyukur setiap hari. Tulis 3 hal yang disyukuri setiap malam. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Misal, usaha, sikap, dan tanggapan kita terhadap masalah. Berdoa dan berserah diri kepada Tuhan. Keyakinan spiritual membantu hati tetap tenang. Itu bisa membuat kita melatih diri untuk menerima keadaan. Nah, dampaknya apa teman-teman jika kita sudah bisa menerima keadaan? Nah, kita bisa
mudah memahami dan memaafkan orang lain, meningkatkan rasa percaya diri karena tidak terus menyalahkan keadaan, tapi fokus memperbaiki diri, jadi hidup terasa ringan dan bahagia. Nah, ingat teman-teman, menerima bukan berarti menyerah, tetapi tanda kedewasaan dan kekuatan hati. Dengan menerima keadaan, kita belajar bersyukur, sabar, dan berproses menjadi lebih baik. Hidup bukan tentang menunggu badai. Maaf, diulang. Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tetapi belajar menari di tengah hujan. Semua yang telah kita bahas hari ini, kita belajar bahwa menerima keadaan bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru di dalam penerimaan ada kekuatan hati yang bangkit. Ada kebijaksanaan untuk memahami dan ada ketenangan yang membuat hidup terasa lebih indah. Ingat teman-teman, keindahan hidup bukan terletak pada hal-hal yang selalu berjalan sempurna, tetapi pada hati yang mampu menerima segala sesuatu dengan lapang dan bersyukur. Sekarang, mari kita belajar menerima setiap keadaan, baik suka maupun duka. Dengan hati yang ikhlas, jadikan setiap peristiwa sebagai pelajaran, bukan penyesalan. Karena ketika kita mampu menerima, akan ada menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh siapapun selain oleh diri kita sendiri. Semoga pesan hari ini bisa pengingat kecil untuk kita agar selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.